Salam dalam kasih Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026, Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tema, jangan suam-suam kuku. Kita bersyukur bahwa kita hidup di kantong Kristen. Wilayah mayoritas penduduknya Kristen. Gereja berdiri dengan bebas, dibangun tanpa ada yang usik. Kita bebas mendengarkan lagu rohani, menyanyikan puji-pujian di mana saja kita berada. Menjadi Kristen seperti halnya mudah. Tapi satu hal yang menjadi perhatian kita dan bahayanya ketika kekristenan menjadi sebuah kebiasaan, budaya, warisan KTP, identitas kita. Kadang kita merasa berada di zona nyaman. Akibatnya sikap hidup kita sama sekali tidak mencerminkan Kristus. Ke gereja pun seadanya, pelayanan dianggap beban, hidup suka-suka hati, tidak lagi sesuai firman Tuhan. Walaupun kita sadari tidak semuanya begitu, tapi kadang membuat kita cuek. Hari Minggu biasanya gereja kosong malah. Tapi jikalau ada perjamuan kudus, perayaan hari raya gerejawi seperti Natal, Paskah, gereja penuh bahkan kekurangan kursi. Kadang sebagai pelayan berpikir, kemanakah kita di hari Minggu biasa? Apalagi di saat Piala Dunia. Kitab Wahyu ingatkan kita agar jangan kehilangan jati diri karena nyaman. Di lingkungan mayoritas, kita tidak perlu berjuang mempertahankan iman. Tidak ada penganiayaan, tidak ada diskriminasi. Namun ironisnya, tidak ada tantangan, justru iman melemah. Lewat kitab Wahyu, Tuhan memberikan teguran yang sangat keras kepada jemaat di Laodikia, dan teguran ini juga sangat cocok dengan kita saat ini. Ke gereja kalau mau, berdoa kalau butuh. Alkitab jarang kita bawa, apalagi kita baca. Tegas Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau. Menunjukkan rasa jijiknya yang luar biasa. Tuhan muak dengan kekristenan yang setengah hati. Kristen hanya karena suka-suka hati, tanpa pertobatan. Ingatlah keselamatan Tuhan Yesus telah berikan di kayu salib. Harganya mahal, darah Kristus. Sangat tidak adil jika kita tidak tahu berterima kasih atau tidak tahu bersyukur. Jadi orang Kristen, kita harus mensyukuri berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Ke gereja menjadi kewajiban kita. Bersekutu, baik secara pribadi maupun keluarga dan jemaat. Kita memberikan persembahan, bukan dari sisa uang belanja kita. Beri yang terbaik. Kadang persembahan yang kita bawa, yang terkecil yang kita miliki, bahkan robek dan kita kucek lagi. Mari bangun dari tidur rohani, tanggalkan kekristenan KTP, dan mulailah hidup sebagai murid Kristus yang sejati. Ketika iman tidak lagi menuntut pengorbanan Kristus begitu besar dalam hidup kita. Jangan menjadi kehilangan makna. Penting disiplin rohani. Lawan rasa malas untuk doa, lawan rasa malas untuk beribadah. Simbol kekristenan kita bukan sekedar ada salib, tapi hidup kita siap memikul salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur menjadi anak-anak Tuhan yang telah dimeteraikan lewat baptisan kudus. Roh Kudus jamah hati kami untuk tidak menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Bangunkan kami dari tidur rohani. Beri kami keberanian menunjukkan jati diri kami dalam kata dan perbuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.